Salam saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita yang haus akan firman Tuhan untuk mendengarkan atau menyejukkan jiwa kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 95 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan saja. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah dalam setiap kehidupan kita ini, kita hanya memuji atau memperbesar atau memasyurkan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, hendaklah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan marilah kita menaati segala firman-firman-Nya. Marilah kita melakukan semuanya itu dengan penuh kasih. Mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Menaati firman-Nya dan menghormati Tuhan. Marilah kita bersyukur memuji hanya kepada Tuhan saja. Sebab Dialah Tuhan, juru selamat kita, Dialah Tuhan keselamatan kita, benteng yang kokoh. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan itu Tuhan Allah yang maha besar. Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang kudus. Dialah yang punya segalanya. Dia menciptakan langit dan bumi, gunung-gunung beserta isinya. Dia yang punya segalanya. Dialah pemilik kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah dengan sepantasnya dan sepenuhnya dan dengan kebenaran, marilah kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Dialah yang punya segalanya. Apa yang Dia punya akan kembali kepadanya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas segala anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita benar-benar memfokuskan dan marilah kita benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai pondasi dalam kehidupan kita dan sebagai tujuan kita
Dan marilah kita memuliakan Tuhan sebagaimana yang Tuhan firmankan, untuk kita benar-benar memberikan, atau kita benar-benar bekerja hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, sekiranya nama Tuhan yang dipermuliakan atas semua itu. Dan setiap apa yang kita kerjakan, hendaklah kita berdoa atau mendoakan semua hal itu. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan berhasil karena pertolongan Tuhan saja. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Marilah kita melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan tindakan kita. Dan marilah kita benar-benar menaati akan setiap firman-Nya. Dan janganlah kita melanggar dari firman-Nya atau melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk merugikan pihak-pihak lain. Tetapi hendaklah kita bekerja sepenuhnya untuk Tuhan dan untuk kepentingan orang lain, dan bukan untuk kepentingan pribadi kita. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. Oh, saudara-saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah hati kita ini dikeraskan oleh karena kepentingan pribadi kita, karena keinginan daging kita yang tidak tercapai, sehingga kita mengeraskan hati kita, sehingga kita merugikan pihak-pihak lain, sehingga kita menjadi bersungut-sungut, sehingga kita jadi saling bertolak belakang atau saling menyakiti satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah kita hidup dalam firman-Nya sebagaimana firman-Nya yang dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dan juga firman-Nya dikatakan, hendaklah kamu mengasihi satu dengan yang lain. Di sini di dalam hal ini dikatakan mengasihi, tidak ada kita bertolak belakang atau tidak saling bicara. Sebab jika kita sudah tidak saling bicara ataupun kita saling bermusuhan, itu sudah di luar firman. Kita sudah tidak berada di jalur firman. Itu kita sudah berada di jalur kebinasaan atau jalur di luar pada Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pergumulan hidup kita ini, baik itu kekecewaan yang kita hadapi, mari kita menyikapinya atau melakukannya sesuai atau sebagaimana yang firman katakan, untuk kita saling mengampuni. Adapun kesusahan hati kita mengatakan bahwasanya kita ini sering disakiti ataupun kita ini sering dirampas punya kita oleh orang itu, ataupun kita ini sering diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mendoakan mereka, sebab penghakiman itu milik Tuhan saja, bukan kita yang menghakimi. Marilah kita mendoakan musuh kita agar mereka dapat belas kasihan daripada Tuhan. Sebab di luar daripada firman Tuhan atau kita menyakiti sesama kita semua itu akan binasa. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, biarlah kita saling mendoakan, memaafkan, dan saling mengasihi. Dan biarlah sekiranya kita benar-benar jangan keraskan hati kita kepada firman. Jangan karena kita sakit hati, terlalu dalam sakit yang diperlakukan seseorang kepada kita, sehingga kita tidak mau mengampuni.
Sebab itu Tuhan katakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Hendaklah kita taat kepada firman-Nya, mengasihi, mengampuni, memberi belas kasihan kepada orang yang lemah. Hendaklah sebagaimana firman Tuhan itu kita lakukan dengan baik, dengan bijak. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Padang gurun itu dikatakan adalah suatu hal yang tidak mengenakan kehidupan kita, suatu problema. Contohnya lah, kita dalam kemiskinan, kita dalam masalah, kita tidak ada merasa tidak dalam keterpurukan. Itu semua adalah padang gurun. Dan dikatakan di sini, janganlah kita berkeras hati saat dalam kesusahan itu. Janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita. Di sini dikatakan menguji, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku pada hal mereka melihat perbuatanku. Di sini dikatakan janganlah kita menguji Tuhan, atau janganlah kita janganlah kita menguji Tuhan, dan janganlah kita bersandar pada kekuatan sendiri. Sebab Tuhan itu Allah yang setia. Jika Tuhan sudah menjamah kita, atau kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah begitu ajaib dalam kehidupan kita, janganlah kita bimbang dan ragu, dan janganlah kita menguji Tuhan itu. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. 40 tahun Tuhan membimbing bangsa Israel. Begitupun kehidupan kita. Sudah berapa lama kita melakukan dosa dan pelanggaran? Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Jika kita pikir-pikir, apakah kita hidup di dunia ini sudah umur berapa? 20, 30, 40, 50, 60, 70, atau bahkan 80, atau bahkan 100 tahun. Disitulah kita melihat kesabaran daripada Tuhan kita itu untuk membentuk kita, untuk kita benar-benar menjadi anak-anak yang benar-benar setia kepada firman-Nya, dan benar-benar takut akan firman-Nya, dan benar-benar menjalankan firman Tuhan. Dikatakan di sini 40 tahun Tuhan jemu kepada angkatan itu. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Oh, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah sekiranya kita menguji, ataupun janganlah sekiranya kita mengandalkan kekuatan kita, atau kita berpaling daripada Tuhan. Janganlah kita menyembah berhala. Janganlah kita mementingkan keinginan-keinginan kita, melainkan perhatikanlah setiap firman yang ada, dan perhatikanlah akan kasih setia Tuhan, dan janganlah kita mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kita. Adapun kehidupan kita yang lalu-lalu, hendaklah kita membuang semua itu, sebab Tuhan ingin kita benar-benar bertobat dan keluar dari segala kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa dan kekejian bagi Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah kita membuang segala kehidupan kita yang lama. Janganlah muka Tuhan turun atas kita, tetapi
Saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah kita benar-benar menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu Tuhan perhitungkan. Di tempat kita berada, di pekerjaan kita, hendaklah kita bekerja seperti untuk Tuhan. Hendaklah kita melayani pekerjaan kita itu seperti kita bekerja untuk Tuhan. Di dalam keluarga, hendaklah kita bijaksana sebagaimana firman-Nya kehendaki untuk kita saling memaafkan, saling menuntun. Adapun saudara atau anak yang di luar daripada firman Tuhan, atau kita lihat tidak dalam kehendak Tuhan, hendaklah marilah kita mendoakan mereka, ataupun marilah kita membimbing mereka dengan kasih. Adapun penolakan-penolakan nasihat yang mereka tolak, hendaklah kita berusaha untuk bicara dengan baik-baik dan penuh kesabaran untuk mendidik mereka. Dan hendaklah kita mendoakan mereka, karena tanpa campur tangan Tuhan semua itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, membimbing ataupun bekerja, hendaklah kita berdoa sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu menjalankan pekerjaan atau membina keluarga kita, semua itu Tuhan berikan jalan keluarnya. Atau di gereja kita mengatakan bahwa hal apa yang bisa kulakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah kita tidak ada ekonomi, kita tidak mempunyai uang untuk memberikan sumbangan atau kontribusi kepada gereja itu, hendaklah apa saja yang bisa kita lakukan. Apakah kita itu membimbing sekolah minggu, apakah kita itu membersihkan gereja, atau menyapu gereja, atau apapun itu kontribusi kita, apa yang ada pada kita, kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekecil apapun itu hal yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sekian firman kali ini, semoga menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita boleh diberkati dan dibimbing oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.